Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da kharaqahu sallallahu alaihi wasallam. Mongko ing dalem sawuse kabukae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijaban nuri ing tabire cahaya, dalam mongko gelar, dalam mongko den gelar apa rafrafun permadani, akhdara kang ijo apa rafraf. Fartaqo mungga sapa bihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta wasala sehingga tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila makanin maring panggonan tahtal arsy kang tetep ing dalem ngisore arsy. Walam yujawaza lan ora pisan-pisan walam yujawazahu lan ora pisan-pisan ngliwati sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing makan. Jadi setelah terbukanya hijab cahaya atau setelah terbukanya tabir cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibentangkanlah permadani yang berwarna hijau. Nabi Muhammad SAW menaiki permadani tersebut hingga sampailah Nabi Muhammad SAW pada tempat di bawah arsy. Dan setelah itu Nabi tidak pernah melampauinya lagi. Jadi maksudnya sudah tidak ada yang perlu dilewati lagi karena itu sudah puncak dari perjalanan beliau. Jadi di tempat itulah sudah puncak dari perjalanan Mi'raj. Faro'a sallallahu alaihi wasallam, faro'a mongko ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbahu ing pengirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqami ing dalem iklam maqam. Di tempat itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di makom tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya. Sifat melihatnya bagaimana? Yaitu ru'yatan kelawan ningali, taliku kang patut, bijana bil abdasi kelawan ngeliyani piro-piro kang khusus, biainai kelawan meripat loro, biainai roksahu kelawan biainai roksihi kelawan meripat karone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuatin kelawan kekuatan. Audaha kang bareng sapa Allah ing kekuatan fihima ing dalem karone ainai. Wa huma hale utawi ainai roksahu fi mahallihima iku ing dalem panggonane ainaihi roksahu. Sifat melihatnya Nabi Muhammad SAW menurut pendapat ini, jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat Allah itu dengan kedua mata kepalanya, jadi dengan mata. Yang mata tersebut diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mata itu bisa melihat dan menempati pada tempat-tempatnya. Jadi apapun kalau diberi kekuatan oleh Allah ya jelas kuat, karena sifatnya mutlak. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa melihat Allah itu karena diberi kekuatan oleh Allah. Jadi kedua
mata Kanjeng Nabi itu diberi kekuatan agar bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepalanya. Wa utai ru'yatu bi ainai ra'sahu al ashahu iku pendapat kang luwih sah an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Wa jahalan ngokohake ing ashah akabirul ulama'i sapa pira-pira penggedene ulama. Jadi menurut Ibnu Abbas ini pendapat yang sah, dan kebanyakan ulama besar itu menyatakan ini juga benar. Karena apa? Karena itu sebuah keistimewaan Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah secara langsung. Wakilalan den dawake utawi ru'yatullahi iku bi'aini qalbihi kelawan peningal lorone manaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqatun hale belakane ainai qalbah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa melihatnya Nabi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kedua mata hati beliau. Jadi hanya itu, dengan menggunakan mata hati, bukan mata kepala. Ai anallaha tegese setune Allah, wala kok iku ndadekake sapa Allah fi qalbahu ing dalem manahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aina ini ing meripat loro. Ainai roksi koyo meripat lorone sirah. Jadi maksudnya itu gini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua mata di hati Nabi Muhammad SAW sebagaimana dua mata di kepala. Faro'a mongko sebabnya bisa ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bihima lawan ainai qalbah. Maka dari itu Nabi bisa melihat dengan kedua mata hatinya tersebut. Jadi bisa melihat Allah dengan kedua mata hati. Walam yahjil buma lan ora ana kang ngaling-alingi buma ing karone ainai qalba. Apane kopsol badani jasate awak wala siaba lan ora pakaian. Dan mata hati, kedua mata hati tersebut tidak ada penghalang ketika melihat Allah, baik menghalang dari raga jasad ataupun pakaian. Walai salan ora ana al-muradu kang den karepake biru'yatul qalbi kelawan oleh ningali ati ala hadzal qauli ing atase ikla ucapan apa al-khuduru hundur wa syuhudulan syuhud ma'arobahu semertane pengirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini itu bukan melihat dengan hundur wa syuhud, bukan, tapi melihat nyata, melihat dengan sejelas-jelasnya. Wastihulul bali lan utawi ketunggule ati biduni wirihi kelawan tanpa liyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihatnya Nabi itu dengan terbukanya mata hati dari tabir-tabir sehingga dapat melihat malakutus samawan, yaitu melihat dan fokusnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wali anna hadzal halalan krana sak temene iklan tingkah wal maqama lan derajat latang fauka iku orang manfaati apa hal wal maqam anhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal balik kon yasilu teman-teman tumeka ilahi maring makom sapa ba'dul auliyai setengah biro-biro waline Allah. Jadi kalau hanya dengan hudur dan syuhud Nabi melihat Allah, itu tentu tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena wali-wali Allah juga bisa melakukan hal itu.
Jadi hundur dan syuhud atau terbukanya hati dari tabir-tabir hingga dapat melihat malakutus samawat, yaitu berfokusnya hati jauh dari selain Allah atau berfokusnya hati hanya untuk Allah, itu tentu sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu otomatis bisa hundur dan syuhud meskipun di alam dunia. Tapi ketika Nabi sudah naik ke atas bertemu dengan Allah, tentu pendapat pertama tadi yang lebih rajih, yaitu melihat Allah dengan mata kepala. Karena makom syuhud dan hundur itu juga dimiliki oleh wali-wali Allah. Tentu Nabi Muhammad SAW itu lebih luhur derajatnya daripada wali-wali Allah. Fanafat lan nafiake aruyata ing ningali bil aini kelawan meripan sapa Aisyah tu ibunda Aisyah wa Ibnu Mas'udin lan Ibnu Mas'ud. Kata qolat sehingga matur sapa ibunda Aisyah tu Aisyah, rupane atur man utawi sapane wong zahama kang nganggep sapa man anna Muhammadan ing seduhune Kanjeng Nabi Muhammad roa iku ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad robahu ing pangerane Kanjeng Nabi Muhammad faqad kalaba mongko teman-teman karo sapa man. Ibunda Aisyah berbeda pendapat dengan pendapat sebelumnya, yaitu Ibunda Aisyah menafikan tentang melihatnya Nabi Muhammad dengan kedua mata kepalanya secara langsung, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinafikan oleh Ibunda Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Sampai-sampai Ibunda Aisyah berkata bahwa barang siapa yang mengira Nabi Muhammad SAW melihat Robnya, sungguh orang tersebut telah berdusta. Ini pendapat. Jadi boleh saja. Faqala lan matur sapa Ibunda Aisyah liman maring wong saala kang takon sapa man ha ing Ibunda Aisyah anggalika saking mengkono-mengkono ru'ya. Lakot kofa lan temen-temen ngadeg. Lakot kofa lan nyekti temen ngadeg syari apa rambut ingsun. Maknahu utawi maknane lakot kofa syari koma iku teman-teman jumeneng syari apa rambut ingsun minal fazaib krono kaget likauni krono anane ingsun sami tu iku midanget sapa ingsun ma ing perkara layam bagi kang ora patut apa ayu kala ing yen to ngucapake apa. Kemudian Ibunda Aisyah berkata lagi atau menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan kepadanya tentang Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung apa tidak. Yaitu Ibunda Aisyah menjawab, sungguh rambut saya berdiri. Itu maksudnya adalah sungguh-sungguh rambut saya berdiri karena kaget mendengar perkataan yang tidak seharusnya diucapkan. Melihat dari riwayat ini, berarti Ibunda Aisyah itu menutupi sebuah hal. Jadi hal itu nggak usah dibicarakan karena bagi orang yang tidak paham akan mengingkari. Jadi mungkin tujuan Ibunda Aisyah menutupi hal itu karena untuk menjaga bagi orang-orang yang tidak percaya akan sangat mengingkarinya. Warajahal qauli lan utawi rajahe qaul bil waqfi kelawan meneng. Wasnada lan den sandarake li jamaatin mal jamaah minal muhaqqiqina saking wong kang ahli hakikat kabeh. Intahu sutup apa kauluhu
wa qila ya'nihi ila akhirih. Jadi pendapat tersebut tidak terjawab. Jadi kaul yang paling benar itu yang bagaimana, itu tidak terjawab atau ditangguhkan. Jadi mengenai penglihatan Rasulullah kepada Allah itu diunggulkan. Maksudnya rajahal qaulu bil waqfi, lawan melihat. Jadi pendapat tersebut dinisbatkan kepada ulama-ulama muhaqqiqin, ulama ahli hakikat. Jadi yang diunggulkan sekali lagi tadi warajahal qaulu lan utawi kaul kang den unggulake bil waqfi kelawan mandeki pendapat pasna dalan den sandarake li jamaatin maring jamaah minal muhaqqiqina bayane saking ahli hakikat kabeh inta wus untuk qaulu ru'yatmu. Jadi pendapat yang pertama yang lebih unggul yaitu Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu melihat Allah secara langsung dengan mata kepalanya. Nah, demikian mungkin masih banyak kesalahan dari membacanya sekaligus menjelaskannya, mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.